Saya Salam. Alah. Dia mau ngomong. Menarik nih. Oke. Oke, mari kita mulai. Halo teman-teman, kembali lagi di acara Voice Maniska. Perkenalkan, nama saya Koi Caesar Kusuma dari PIK R Laras Muda SMA Negeri 1 Karangan. Halo teman-teman Granger semuanya. Perkenalkan, namaku Yulian Marsha Andini, perwakilan dari PIK R Laras Muda serta perwakilan dari Forum Genre Kabupaten Trenggalek. Kira-kira kali ini kita mau bahas apa sih, Kak? Hari ini kita akan membahas seputar PIK R dengan teman-teman dari PIK R Laras Muda yang sudah kita hadirkan hari ini. Oke, sebelum masuk ke apa itu tentang PIK R, boleh kali kita salam genre dulu nih, biar nggak tegang-tegang amat lah. Yuk. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Trenggalek. Oke, kali ini kita bareng teman-teman PIK R nih dari Laras Muda juga nih sama kita. Harus sekali. Boleh kali kita kenalan dulu dengan Kak siapa nih? Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Aku Piusel Natasha dari PIK R Laras Muda SMA Negeri 1 Karangan. Saya Max Rabal Saminu, saya juga dari PIK R Laras Muda SMA Negeri 1 Karangan. Baik, PIK R. PIK R sendiri itu menurut pandangan kalian itu apa sih? Menurut saya ya, PIK R dari namanya Pusat Informasi Konseling Remaja ya. Iya. Jadi itu organisasi yang bertugas untuk memberikan layanan informasi sama konseling remaja. Informasi yang dimaksud ini informasi yang biasanya tidak diajarkan di sekolah, mungkin seperti kesehatan seksual, narkoba, nilai gizi dan semacam-macamnya. Seperti itu menurut saya. Awal-awal kalian tahu PIK R itu kira-kira dari mana? Mungkin jawab dulu. Silakan. Oh, saya itu tahu PIK dari kakak saya dulu waktu SMA di SMA Negeri 1 Karangan juga mengikuti organisasi PIK, jadi saya penasaran dan ikut PIK. Kalau Kak Piucel? Kalau saya tahunya dulu tuh dari sebetulnya ada kakak kelas yang ikut duta genre, dan saya itu dulunya tuh tertarik untuk mengikuti duta genre, dan pada akhirnya saya kan bertanya-tanya kepada kakak kelas saya itu kan, namanya Mbak Rita. Nah, di situ Mbak Rita menyarankan saya untuk ikut sebuah organisasi yaitu Saka Kencana. Saka Kencana itu adalah PIK R di sekolah saya. Jadi saya ikut dan daftar bergabung di organisasi PIK R. Oke. Lalu, kira-kira pernah nggak sih kalian itu kayak mikir, aduh PIK R-nya kok kayak gini ya, mending keluar aja. Itu kan salah satu tantangan. Kira-kira gimana kalian menyikapi hal tersebut? Saya ya, Silakan. Bagaimana? saya enggak mikir apa-apa Kita sih. awal-awal masuk tidak kepikiran Nggak ya, kepikiran karena tentang- tidak expect lah PIK R itu seperti ini. Karena sejujurnya saya waktu SMP dulu belum ada pengalaman berorganisasi sama sekali, dan juga saya tidak tahu apa itu PIK R itu sebenarnya. Pas ketika saya masuk itu belum tahu. Jadi awal-awal masuk ya seperti itu ya. Kira-kira mungkin kayak kamu banyak organisasi di sekolah masa SMA, Sampai. SMP, masa SMP. SMP saya enggak banyak organisasi. Jadi ya PIK R itu kayak pengalaman Iya, pengalaman pertama ikut kita. organisasi. Berarti sebelumnya itu menurut pandangan kalian PIK R ini bagaimana? Dikit Kurang orang itu enggak ya, awal kita masuk kan juga yang daftar lumayan banyak ya. Lumayan. Cuman agak sepi lah. Karena belum jalan. Iya. Masih dalam proses. Kalau jalan atau tidak itu saya juga kurang tahu, soalnya saya masuk itu benar-benar kosong, tidak ada apa-apa
materi ataupun apa, kan namanya kita berorganisasi kan mungkin juga kita setiap minggunya atau setiap itu kan mengadakan kumpulan rutin ya. Pertemuan dan membahas suatu hal. Iya, itu belum ada sih ya sejauh belum ini. rutin. Belum rutin. Ada Iya, tapi belum belum rutin. rutin. Cuma jangka waktunya. Iya. Oke, jadi kan selama ini kan juga kita belum pernah diklat seperti pendidik sebaya nih. Ya. Walaupun kita belum pernah didiklat, kira-kira kalian pernah nggak sih ada salah satu temen yang curhat ke kalian tentang masalah kesehatan mental? Atau seperti yang lain-lainnya ya mungkin ya kak ya? Yuk, atau semisal mereka bercerita tentang suatu hal yang mereka alami atau mungkin hal yang membuat kurang nyaman. Mungkin Kalau kepada saya sih sejauh ini belum ada ya teman yang konsul seperti itu. Mungkin kalau dari Max ada. Oh, kalau saya curhat ke saya biasanya masalah percintaan. Iya. Yang remaja kan umum gitu. Kan itu. Masalah percintaan seperti itu. Remaja sekarang itu rata-rata HTS ya kak ya? ya hanya teman HTS. saja. Itu beda agama, virtual. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Kasihan hati kecilmu. Oke, untuk pertanyaan Selanjutnya. selanjutnya. Apa nih kak? Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mungkin kami dengar kalian pernah nih ngikutin lomba seleksi duta genre atau PR di Kota Trenggalek. Itu bagaimana sih langkah-langkahnya atau apa saja yang sudah kalian lewati untuk bisa sampai ke seleksi itu? Sangat banyak ya Max. Sangat banyak. Dimulai dari kita harus membuat poster, kita harus membuat video, terus apa sih yang terakhir? Paper, kita harus membuat paper, itu menyiapkannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan materi-materinya juga cukup banyak. Dan mungkin kalian membutuhkan waktu berapa lama untuk menyiapkan semua persyaratan ini? Dari pengumuman berapa ya? Kira-kira 2 atau 1 minggu? Antara Kalau 1 buat 2 minggu. videonya sekitaran 1 minggu, cuman kalau papernya kita ngebut jadi cuman Berapa hari? membutuhkan waktu 3 hari. 3 hari. Keren. Good. Jadi gimana? Ini menurut kalian sebaiknya semisal ada kegiatan semacam itu di tingkat kabupaten itu diberitahukannya lebih awal atau bagaimana? Lebih awal. Lebih awal, soalnya itu membutuhkan apa ya, kesiapan bukan hanya mental ya, tapi kesiapan materi dan pembimbingan lebih awal itu sangat dibutuhkan pada saat itu kita mendaftar sebagai calon duta. Nah, kita itu pas itu belum punya bekal apa-apa, jadi kita cuman ya ikut-ikutan saja, tetapi dari situ kita belajar untuk bisa menangani suatu apa ya, permasalahan lah. Kita belajar sedikit-sedikit dan pada akhirnya kita juga bisa, ternyata kita mampu untuk mengikuti itu. Keren. Kita juga ikutan bangga loh kalian udah bisa ikut jadi duta genre juga, terus juga bisa berjuang membawa nama sekolah. Kami juga makasih buat teman-teman yang sudah ikut duta genre kemarin. Apapun hasilnya mohon diterima dengan lapang dada. Kalau tahun ini masih belum bisa dapat kesempatannya, bisa kita coba di tahun berikutnya. Yap, karena belum, bukannya kok tidak. Bedakan belum sama tidak. Belum kali ini, tapi entah untuk esok hari. Oke, semangat. Silahkan Kak Lili lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Ngomong tentang PR nih, kira-kira aktivitas di PR itu menurut kalian ada apa aja? Menurut saya ya, kan ini PR-nya masih bisa dibilang stagnan ya, belum banyak kegiatan. Jadi yang dikira-kira itu paling tidak ada seperti pemberian materi kepada anggota-anggota PR agar anggota-anggota PR itu bisa mengayomi kayak yang konseling sebaya, itu diberi nasihat dari materi yang diberikan dari pemberi materi situ. Itu menurut saya. Dan juga untuk mengenalkan apa sih PR itu, karena banyak teman-teman dari kita yang belum tahu apa itu PR. Nah, dari itu kita harus mengenalkan dulu apa itu PR.
Menurut saya seperti itu. Oke, untuk program kedepannya nih, kira-kira kalian ada saran nggak? Apa yang harus dilakukan sama PIKR Laras Muda? Seperti kegiatan apa yang dilakukan ketika saat bareng teman-teman sebaya atau bareng adik-adik dari SMP, MTS, atau yang selainnya gitu. Ada saran nggak nih? Saran ya untuk kegiatan mungkin diberlakukan sesi konseling sama pemberi materi. Jadi Iya. kita memberikan materi ke teman sebaya atau mungkin adik-adik yang masih SMP, SD, itu kan masih masa-masa yang dimana perlu bimbingan gitu. Itu menurut saya. Karena saya juga mengalami ya dulu waktu masuk SMA itu kan membutuhkan banget ya pengenalan diri kepada semuanya, harus bisa bersosialisasi. Nah itu saya ketika masuk SMA itu belum bisa ya. Mungkin lambat untuk bersosialisasi dengan teman-teman, itu saya sangat butuh untuk konseling. Jadi kita harus ada pendekatan kepada teman-teman yang membutuhkan apa ya namanya? Dorongan. Iya, dorongan untuk bahwa sosialisasi kepada teman-teman itu penting. Jadi menurut Kak Max dan Kak Bisol, di sini kalian menyimpulkan bimbingan konseling ini sangat perlu untuk remaja. Jadi kalau bisa saran dari kalian, menurut apa yang saya tangkap, Iya. itu kalau kita mengadakan suatu kegiatan atau mengisi suatu event, berarti diadakan sesi konseling langsung dengan para audiens, seperti itu. Dengan tujuan untuk Mendorong. mereka. Mendorong atau membantu sih. Oke, untuk mendorong semangat utamanya Iya. agar mereka tidak merasa minder atau merasa berkecil hati lah ya. Iya. Oke, siap. Oke, aku juga mau ngajuin pertanyaan lagi nih. Kira-kira sejauh ini ada nggak sih manfaat yang kalian dapatkan ketika join sama PIKR? Manfaat ya. Oh iya, itu waktu rekaman Duta Genre itu sebelum itu tuh kalau misalkan ngomong di kamera tuh agak ragu, agak gimana gitu. Tapi karena waktu itu saya rekaman Duta Genre dan mau ndak mau harus terekam kamera ya, itu ya agak terbantulah grogi sama kamera. Juga saya tuh belajar caranya nulis paper itu. Pengalamannya untuk itu pertama kalinya membuat video itu sih yang sangat berkesan ya, karena kita membuat videonya 2 hari ya Max. Iya, dua. Kita memulai dari tag video, nulis skenarionya, kita harus tag di mana, terus ngeditnya gimana. Kita kan juga perlu belajar ya, tapi itu seru, bagian dari apa ya, senang rasanya bisa belajar sampai sini, bisa membuat video seperti itu tuh lumayan membuat hati senang. Oke, kita juga sambil mengenang di masa lalu juga nih ya Kak ya. Iya, benar banget. Sambil bercerita tentang masa lalu, sambil mengingat-ingat juga nih. Kita kan juga angkatan dari tahun 2023 juga. Iya. Kira-kira bolehlah ya kita kalian ceritakan apa aja sih yang harus dipersiapkan ketika tes kemarin di tahun kemarin. Lalu untuk penerimaan calon anggota baru di tahun ini, kira-kira apakah ada tes? Oke, waktu saya daftar PIKR tahun lalu itu seleksinya ada ngumpulkan CV sama wawancara ya jelas lah ya pertanyaan mengapa kamu ikut PIKR lah gitu. Nah selain itu saya tuh agak gugup ya waktu itu tes penyuluhan, jadi saya agak kayak mempresentasikan tentang topik yang disediakan di depan kakak-kakaknya gitu. Dan itu tuh saya tuh suaranya kecil, kayak agak gimana ya, gagap, saya baru pertama kali berbicara di depan umum gitu. Itu menurut saya. Oke, keren juga nih ya. Nah, ini untuk temanya kamu kemarin kan bilang disediakan oleh itu kamu disediakan dari pihak panitia. Nah, itu disediakan dalam bentuk maksudnya gini, kamu memilih sendiri atau dipilihkan dari sana? Oh, itu disediakan, itu tuh kayak kasih pilihan topik gitu. Jadi kayak ada berapa itu? Pokoknya ada tentang isi piringku, HIV, sama ada beberapa lagi saya kurang ingat. Keren. Kalau Kak Piecel? Kalau untuk tes itu kurang lebih sama ya,
tentunya wawancara gitu, terus mempersiapkan CV, poster gitu. Dan untuk materinya yang disuruh memilih itu ada apa tadi? HIV, terus isi piringku. Itu saja sih. Pernikahan dini. Nah, itu saya mengambil tema pernikahan dini ini. Oke, tahun ini kan kita juga ada penerimaan calon anggota baru. Kira-kira tahun ini apakah ada tes yang sama seperti tahun yang sebelumnya? Tahun ini udah ada Kayaknya tes. tahun ini lebih seru ya, Lebih seru. tunggu saja. Udah ada tes kok. Jadi kita kasih yang fresh. Kasih fresh. Kita butuh anggota. Oke, kira-kira ada nggak sih harapan-harapan kalian buat PIK R Laras Muda itu seperti apa? Harapannya pastinya lebih banyak anggotanya, juga lebih aktif. Jadi Iya, monggo. lebih aktif sih yang pertama juga. PIK R ini kan organisasi yang mungkin sangat dibutuhkan untuk kalangan remaja, jadi saya harap untuk anggotanya semakin bertambah dan semakin aktif dan semakin banyak Apa? ilmu-ilmu yang didapatkan juga melalui PIK R ini. Oke, keren juga nih salah satu dari tes-tes yang udah dilaluin. Kita juga udah melalui semua hal-hal yang mungkin melatih kita seperti berbicara di depan umum, lalu melatih membuat CV. Kita mau berterima kasih juga buat pembina-pembina yang udah membantu kami. Berterima kasih juga sama kakak-kakak yang udah membantu kami juga. Mungkin cukup sekian ya Kak ya, kita sampai di sini saja. Iya. Mungkin untuk podcast kali ini kita akhiri sekian karena keterbatasan waktu dan keterbatasan mungkin hal yang untuk dibahas. Tapi ini podcast berencana akan dilanjutkan, bukan hanya berhenti sampai di sini. Kami kedepannya juga akan berimprovisasi dengan mengundang para audiens dari kalangan pelajar. Kami panggil dan kami ajak berbagi sharing pengalaman. Jadi seperti itu. Baik, cukup sekian dari kami dari perwakilan PIK R Laras Muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.